Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat datang di kampus SMPN Negeri 2 Cijenjing. Untuk hari ini bagi kalian siswa baru kelas 7, hari kedua kegiatan MPLS. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan adalah pengenalan tata tertib sekolah. Untuk pertemuan kali ini akan ada 2 sesi. Yang pertama itu adalah sesi perkenalan, yang kedua adalah sesi penyampaian materi. Untuk sesi perkenalan, terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu, Ibu Sudarsi, SPD. Di sini Ibu mengajar untuk IPS kelas 9 dan guru BK. Nah, bagi siswa dari sekolah dasar yang masuk ke SMP, mungkin BK itu istilah yang asing. Apa sih BK? BK itu kepanjangannya bimbingan konseling, di mana BK itu sendiri bukan mata pelajaran, tetapi guru BK di sini memberikan bimbingan kepada siswa. Adapun yang dibimbing adalah yang pertama, pelayanan pribadi, pelayanan sosial, kemudian pelayanan belajar dan karir. Nah, yang pertama itu bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi menyangkut bagaimana kalian bisa, contohnya ya ini, bagaimana misalnya kalian bisa mengatur waktu belajar, bagaimana kalian bisa memotivasi belajar, ya, itu mungkin contoh salah satu bimbingan pribadi. Kemudian untuk bimbingan sosial, bagaimana kalian itu bisa mendapatkan teman di sekolah, tentunya teman yang sesuai, yang cocok dengan kalian, teman yang bisa membawa kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga itu adalah bimbingan belajar. Bimbingan belajar di sini adalah memberikan tips kepada kalian, memberikan bimbingan kepada kalian bagaimana caranya kalian itu bisa mengatur waktu belajar, pembelajaran bagaimana yang efektif dan cocok untuk kalian. Yang terakhir itu adalah bimbingan karir. Biasanya ini diperuntukkan bagi siswa kelas 9. Kira-kira kalian itu melanjutkan kemana yang lebih cocok, apa ke SMA atau ke SMK. Mungkin itu sekilas gambaran tentang BK ya di SMP. Itu perkenalan dari Ibu, cukup sekian. Nanti kita lanjutkan di sesi kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Session kedua kita kali ini tentang pemaparan materi tata tertib sekolah SMPN Negeri 2 Cijenjing. Nanti akan ada tampilannya, mohon disimak dengan baik. Di akhir sesi nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan dan laporkan hasilnya. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama, poin pertama itu adalah siswa harus sudah hadir di sekolah sebelum jam 6.45. Nah, dan pembelajaran dimulai pada jam 7.30. Selama selang waktu dari 6.45 sampai jam 7.30 itu diisi dengan kegiatan tadarusan. Kemudian untuk yang piket, melaksanakan piket. Itu untuk poin yang pertama. Yang kedua, berbaris dengan tertib diatur oleh ketua
kelas ya. Setelah selesai kegiatan kebersihan atau piket, nah siswa berbaris di luar kelas, kemudian diatur oleh ketua kelas, nanti diperiksa untuk kelengkapannya, terutama keadaan seperti sekarang, jadi diharapkan memakai masker. Untuk yang ketiga, sebelum pelajaran dimulai dan pada akhir pelajaran, anak-anak berdoa sesuai agamanya atau kepercayaannya masing-masing. Itu salah satu pembiasaan yang harus dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, yang keempat itu siswa selalu mengikuti upacara sekolah dengan tertib. Nah, di poin yang ini yang harus diperhatikan adalah kelengkapannya ya. Di hari Senin seperti sekolah pada umumnya, kita melaksanakan upacara bendera dan siswa diharapkan memakai pakaian putih biru dan atribut yang lengkap, serta memakai sepatu yang sesuai dengan aturan yang seharusnya. Tidak boleh memakai sepatu olahraga atau sepatu yang gaya-gaya masa kini, itu tidak boleh ya. Oke, poin selanjutnya, nah yang kelima itu mengenai seragam atau pakaian yang harus dipakai ya. Di poin kelima tolong diperhatikan, siswa harus memakai pakaian yang rapi dan bersih. Seragam sekolah yang telah ditentukan sesuai dengan hari-harinya. Hari Senin sampai dengan Selasa pakaian seragam sekolah putih biru ya. Untuk laki-laki pakai pakaian putih berlengan pendek, dan untuk perempuan dengan lengan panjang. Kemudian untuk perempuan kerudungnya memakai kerudung warna putih ya. Jangan lupa pakai sabuk. Kemudian pakai kaos kakinya yang warna putih, itu tambahannya. Kemudian untuk hari Rabu sampai dengan Kamis pakai batik sekolah. Sama, untuk batiknya laki-laki lengan pendek dan perempuan itu lengan panjang. Ya, pakai kerudungnya perempuan boleh warna biru. Nah, untuk selanjutnya hari Jumat dan Sabtu pakai seragam pramuka. Untuk seragam pramuka nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh pembina pramuka. Seragam pramuka yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, kita lanjutkan poin selanjutnya, itu nomor 6. Siswa yang berpakaian seragam harus dimasukkan ke dalam dan memakai sabuk. Tidak diperkenankan bajunya itu dipotong atau dipendekkan, terutama untuk siswa laki-laki. Itu mohon dengan sangat diperhatikan. Oke? Selanjutnya nomor 7. Tidak dibenarkan, satu, bagi siswa laki-laki itu berkuku panjang, berambut gondrong, memakai pakaian yang tidak wajar, juga tidak dibenarkan memakai aksesoris yang berlebihan, serta tidak boleh membawa alat-alat atau senjata yang membahayakan orang lain. Ya, jadi yang suka memakai gelang, yang ya seperti artis-artis sinetron gitu yang di TV, itu sangat tidak diperkenankan ya. Jadi jangan dipakai. Kalau mau dipakai boleh di luar jam sekolah. Selama jam sekolah itu sangat tidak diperkenankan, tidak boleh sama sekali ya. Mungkin kalau ketahuan nanti ada sanksinya. Kemudian bagi siswa perempuan memakai perhiasan yang mencolok serta memakai make up yang berlebihan ke sekolah. Jadi tidak diperkenankan membawa make up yang berlebihan. Kecuali mungkin kalau bawa minyak wangi boleh sih, setelah pelajaran olahraga mungkin supaya lebih segar di kelas, bolehlah pakai bawa minyak wangi. Oke, poin selanjutnya. Nomor 8 ya. Selalu hormat kepada tamu yang hadir ke sekolah ya. Kemudian poin 9, harus patuh kepada tata tertib yang telah ditentukan
di sekolah. Salah satunya yang tadi sudah dibahas dari poin 1 sampai poin 7. Oke, yang selanjutnya, bila tidak masuk sekolah, orang tua atau wali anak harus memberitahukan dengan lisan atau tertulis ke sekolah. Jadi mohon diperhatikan, melihat pengalaman dari sebelumnya, kalau mengirimkan surat ke sekolah itu diharuskan yang menulis itu diusahakan orang tua, kemudian diusahakan surat itu jangan cuma selembar, ya, harus 2 lembar. Itu mohon diperhatikan dengan memakai amplop, jangan surat saja. Ada pernah kejadian yang tidak pakai amplop. Oke, poin selanjutnya, peliharalah buku dan alat perlengkapan lainnya secara rapih dan bersih. Tuh, kemudian karena di sini untuk buku paket biasanya dipinjamkan dari sekolah, itu tolong juga sama dipelihara. Jangan sampai buku paket itu disimpan di bawah meja, nantinya hilang. Nah, kalau sudah hilang, kalian mau belajar pakai apa? Oke, bisa dimengerti? Poin selanjutnya, nomor 12, pada waktu istirahat dan olahraga tidak dibenarkan berada di ruangan kelas dan jajan di luar pekarangan sekolah. Jadi pada waktu olahraga itu harus memakai pakaian olahraga, ya. Untuk kelas 7 yang belum mendapatkan seragam olahraga dari SMP, ya, boleh memakai seragam olahraga dari SD-nya masing-masing dulu, ya, sebelum nanti dikasih seragam sama sekolah kalian yang baru atau dari SMP, ya. Kemudian nomor selanjutnya 13, harus membantu menjaga kebersihan sekolah, membuang sampah pada tempatnya. Itu harus dibiasakan. Kemudian setelah kalian jajan atau membeli makanan yang ada kemasannya, tolong sampahnya jangan disimpan di bawah meja. Itu harus diperhatikan karena akan sangat mengganggu aroma tidak sedap di kelas gitu, ya. Jadi tolong dibuang di tempat sampah. Tempat sampah sudah disediakan, ya. Jadi kalian bisa membedakan yang mana sih tempat sampah, jangan sampai tidak tahu. Oke? 14. Bersihkan atau siram kembali WC setelah dipergunakan. Jangan sekali-kali, ini perhatian, jangan sekali-kali menggunakan WC guru. WC murid ada dan WC guru juga ada, tapi sudah ada namanya masing-masing. Jadi tolong diperhatikan juga, jangan sampai salah masuk ke WC guru, ya. Oke, 15, buang air harus di tempat yang telah ditentukan. Itu sudah jelas, ya, tidak perlu Ibu jelaskan lagi. Nomor selanjutnya, dilarang mencoreti bangku, meja, pintu, jendela, dan tembok sekolah, ya. Itu juga sama untuk keindahan sekolah. Apalagi kalau di kelas, ya, jangan sekali-kali sepatu yang kotor itu ditempelkan ke dinding, ada bekas sepatunya gitu. Jangan sampai seperti itu. Oke, poin selanjutnya nomor 17, jaga dan pelihara tanaman-tanaman yang ada di pekarangan sekolah. Nah, untuk siswa kelas 7 yang baru, nanti mungkin ada tugas untuk membawa tanaman ke sekolah karena masih kekurangan, ya, di sekolah kita. Bahkan bukan kekurangan lagi, tidak ada, ya, setelah sekolahnya libur lama, jadi tidak ada tanaman-tanaman, terutama tanaman hias, ya. Nanti ada tugasnya, ya, menyusul. Dilarang. Nah, poin selanjutnya yang ke-18 itu dilarang keras merokok, minum minuman keras, mempergunakan obat-obatan terlarang, ya. Itu sangat tidak diperkenankan. Nah, untuk siswa laki-laki terutama ini, ya, yang sering mencoba-coba, jangan suka mencoba-coba hal yang aneh, yang wajar-wajar saja, ya. Selanjutnya 19, tidak diperkenankan membawa uang jajan berlebihan, yang secukupnya saja. Boleh bawa bekal juga, biar nantinya kalian tidak terlalu banyak jajan di luar. Yang selanjutnya harus menjaga nama baik sekolah dimanapun berada. Harus menjaga nama baik sekolah, ya, itu poin ke-20, itu sudah jelas. Jadi apa yang kalian lakukan itu, apalagi hal-hal yang negatif atau kurang baik, itu sangat berdampak jelek kepada sekolah.
Oke, poin selanjutnya yang ke-21, siswa yang tidak mengindahkan tata tertib di atas berarti telah membuat suatu pelanggaran dan akan mendapat peringatan atau tindakan dari sekolah. Ya, itu sudah jelas tindakan atau sanksi yang didapatkan itu berdasarkan pelanggaran yang kalian lakukan. Itu ada level-levelnya ya. Oke. Setiap kejadian yang merupakan suatu pelanggaran tata tertib di atas harus dilaporkan kepada petugas GDN ya. Kalau ada yang belum tahu, petugas GDN itu Gerakan Disiplin Nasional. Oke, nanti ada ada laporannya. Jadi tolong ditaati tata tertibnya ya. Nomor selanjutnya itu peraturan lain yang belum termuat dalam tata tertib siswa ini akan diatur tersendiri. Oke, itu adalah poin-poinnya yang harus kalian pahami. Ada 23 poin. Jadi diharapkan kalian bisa melaksanakannya. Jadi ingat, tata tertib itu dibuat bukan untuk dilanggar ya, tapi untuk ditaati. Oke. Untuk tugasnya bagi siswa kelas 7 itu nanti Ibu minta bikin video perkenalan. Durasinya jangan terlalu panjang, silahkan bikin perkenalan, nama, alamat ya. Kemudian juga bolehlah tambahkan hobi atau yang lainnya. Kemudian nanti Ibu harapkan kalian bisa hafal tata tertib dari poin 1 sampai 23 ya. Silahkan bikin videonya. Jadi setelah kalian perkenalan, nanti bikin video kalian itu hafal tata tertib yang sudah Ibu jelaskan tadi sampai dari poin 1 sampai poin 23. Itu tugasnya. Nanti tugasnya silahkan kirim videonya via WA grup kelas masing-masing. Mungkin itu saja pertemuan hari ini atau materi hari ini dari Ibu tentang pemahaman tata tertib. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.